Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Paman Hun Tiandi yang akhirnya mengeluarkan tubuh besar yang disebut dengan tubuh Dodi, dan seketika ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya pun berubah drastis setelah mereka melihat adegan ini. Namun sebelum mereka bisa panik, Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini dan tanpa rasa takut sebelum akhirnya tertawa. Kemudian tangan Babang Tamfan Xiao Yan pun segera membentuk segel yang berbeda. Dan selanjutnya tanah segera dibagi-bagi, lalu magma yang tidak berujung segera naik, dan akhirnya mereka berubah menjadi api merah yang kaya lalu mengerumuni tubuh Xiao Yan, dan setelah itu tubuh Xiao Yan pun mulai membengkak di depan pasang mata yang cemas yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu nyala api yang cemerlang dengan cepat bersiul dari pori-pori di sekujur tubuh Xiao Yan. Saat ini mereka berubah menjadi banyak naga api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya, lalu sebuah kejutan seketika melintas di mata Hun Tiandi setelah dirinya melihat naga api yang berlian berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Kemudian Hun Tiandi pun berkata, Xiao Yan memang memiliki beberapa kemampuan. Dirinya pun tertawa dingin dan berkata, oleh karena itu dirinya ingin melihat apakah tubuh di darah miliknya ataukah tubuh api milik Xiao Yan yang lebih kuat. Setelah itu Hun Tiandi pun segera melangkah maju setelah tawa dinginnya terdengar. Kemudian dirinya ditemani dengan angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa segera dilemparkan. Lalu ki darah yang tidak berujung segera melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah dengan angin yang sangat menakutkan. Setelah itu Xiao Yan pun mendengus dingin saat melihat Hun Tiandi menyerang langsung. Meskipun begitu Xiao Yan tidak menghindar, namun sebuah pukulan segera dilempar ke depan, sehingga naga api brilian yang mengelilinginya pun hancur di depan dengan kejam. Lalu ki darah dan naga api segera bertabrakan dengan cara yang menggetarkan, sehingga angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Lalu sekelompok orang yang tidak terhitung jumlahnya buru-buru menemukan beberapa tempat bersembunyian. Kemudian kekuatan destruktif dari pertempuran antara kedua orang yang tidak tertandingi di langit benar-benar terlalu mengejutkan. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya pun buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Saat ini Gu Yuan memerintahkan semuanya agar berhati-hati. Lalu penghalang pertahanan yang dibentuk Gu Yuan bersama dengan penghalang api yang telah ditempatkan oleh Xiao Yan, yang pada awalnya nyaris tidak bisa memblokir angin yang menakutkan itu. Lalu di sisi lain tubuh besar Xiao Yan dan Hun Tiandi setinggi ratusan ribu meter di langit mundur beberapa langkah, dan setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 meter hancur menjadi kekosongan hitam. Namun dengan segera setelah keduanya mundur mereka pun segera menyerang ke depan. Tentu saja pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler. Akan tetapi itu adalah tabrakan dengan kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk setinggi 200.000 meter itu bentrok secara fisik. Lalu awan dan angin melonjak saat mereka bertabrakan, kemudian petir menyambar seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Dan bentrok antara dua makhluk besar ini jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di dataran tengah, bahkan tanah terus bergetar dengan garis retakan besar yang membentuk parit dalam yang membelah dataran tengah menjadi dua. Tentu saja semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini, karena sedikit riak saja bisa membunuh bahkan seorang elit doseng. Sedangkan di sisi lain Gu Yuan dan yang lainnya pun menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat, bahkan ruang di sana berulang kali runtuh dan kerusakan ini kemudian diperbaiki. Lalu siklus ini berlanjut yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Tentu saja pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh, dan suara gemuruh yang mengejutkan telah menyambar di dataran tengah dan bergema di seluruh benua Doki. Bahkan beberapa ahli di luar dataran tengah juga mendeteksi getaran ini, sehingga dengan segera mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah. Namun ada angin menakutkan yang datang bertiup ke arah mereka ketika mereka hendak melangkah ke dataran tengah, sehingga menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Lalu semua ahli ini yang tampak tenang sebelumnya, saat ini telah memiliki wajah pucat. Bahkan tidak satu pun di antara mereka yang berani melangkah maju setelah menderita serangan. Sementara itu di sisi lain tabrakan lain yang sangat mengejutkan pun terjadi di langit yang jauh.
lalu sebuah teriakan pelan tiba-tiba terdengar selama bentrokan tersebut, dan dengan segera setelah itu badai api yang mengerikan segera menyapu, lalu sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Tentu saja kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Hal ini karena orang itu adalah Hun Tiandi yang telah dipukul oleh Babang Tamfan Xiaoyan, dan dari kelihatannya Xiaoyan telah menduduki kepala Hun Tiandi pada bentrokan di antara keduanya. Sementara itu kegembiraan pun muncul di wajah Zukun saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Doudi memang bukan pilihan terbaik, namun Xiaoyan telah memperoleh warisan asli dari Dewa Kuno. Selain itu dirinya telah berlatih dengan susah payah di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun, sedangkan di sisi lain Hun Tiandi hanya menghabiskan waktu setengah tahun. Tentu saja semua orang pun tersenyum dengan sangat gembira saat mendengar kata-katanya, lalu tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar menghilang pada saat ini. Lalu di sisi lain dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, saat ini ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Tentu saja mereka juga mengerti dengan jelas akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiaoyan muncul sebagai pemenang. Sementara itu tubuh besar di selokan yang dalam sekali lagi melayang ke langit sementara hati pihak mereka panik. Saat ini Hun Tiandi segera memandang ke arah Xiaoyan dengan cara yang agak menyedihkan, lalu Xiaoyan pun segera berkata, sepertinya tubuh di darahnya tidak sebanding dengan tubuh di api milik Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun perlahan menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya sebelum akhirnya tertawa. Xiaoyan pun lanjut berkata, terlebih lagi sepertinya kekuatan Hun Tiandi mulai habis. Tentu saja ekspresi Hun Tiandi pun pada saat ini benar-benar sangat suram. Hal itu karena Paman Hun Tiandi sangat menyadari kondisi yang ada di dalam tubuhnya, dan setelah bertukar pukulan dirinya menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, namun stamina auranya lebih rendah daripada Xiaoyan sang cucu monton. Hal itu mungkin karena dirinya menggunakan pil obat. Selain itu tubuh Doudi yang dimiliki oleh Xiaoyan dibangun dari banyak api surgawi, sehingga itu secara alami benar-benar sangat kuat. Bahkan tubuh di darah milik Hun Tiandi sebenarnya sedikit lebih rendah, dan jika hal ini terus berlanjut maka kemungkinan dirinya akan benar-benar menjadi pihak yang kalah, dan hal ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dibiarkan oleh Hun Tiandi untuk terjadi. Kemudian Hun Tiandi pun tertawa dan menyapu dataran tengah di bawah. Lalu dirinya berkata, sebaiknya Xiaoyan jangan merayakan kemenangan terlalu dini. Setelah itu ekspresi ganas segera melintas di matanya. Lalu dirinya segera berkata kepada Xiaoyan, awalnya dirinya tidak berniat untuk melakukan hal ini, namun Xiaoyan telah memaksa Hun Tiandi. Oleh karena itu hari ini dirinya akan menggunakan seluruh dataran tengah untuk mengubur Xiaoyan. Seketika Hun Tiandi pun segera melambaikan tangannya yang besar setelah suara yang padat terdengar dari mulutnya, sehingga cahaya darah yang terang segera melesat ke bawah sebelum akhirnya memasuki tanah. Lalu selanjutnya semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tidak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan yang seperti kilat, dan setelah mendarat di tanah, akhirnya ada banyak garis darah segera muncul seperti pembuluh darah di dataran tengah. Tentu saja Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah dirinya melihat adegan ini, lalu melihat ke bawah. Dari atas Xiaoyan bisa melihat, jika saat ini cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat mengerikan, bahkan dataran tengah pun tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiaoyan merasa terkejut, lalu beberapa ratus ribu meter cahaya darah besar ditembakkan dari berbagai tempat di dataran tengah menuju langit. Sedangkan di sisi lain Gu Yuan pun tiba-tiba berseru saat dirinya melihat titik-titik di mana cahaya darah naik. Gu Yuan segera berkata, arah dari mana cahaya darah ini muncul sepertinya itu adalah tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi penghilang kehidupan roh pemakan, dan Zukun pun tampaknya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Bahkan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dirinya berteriak kaget bahwa posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika ditambahkan. Lalu kelompok Yan Jin di samping mereka juga terkejut, dan mereka pun bertanya-tanya,
apakah benar-benar ada seseorang yang mampu membuat sebuah formasi yang mengelilingi seluruh dataran tengah, bersamaan dengan semua orang yang tercengang cahaya darah menutupi dataran tengah dan mereka tersebar di langit yang luas, lalu akhirnya itu segera berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Kemudian Hun Tiandi pun segera berkata, klan Hun miliknya telah bersiap selama 1000 tahun, sehingga mereka siap untuk skenario terburuk sekalipun. Oleh karena itu Xiao Yan pasti akan mati hari ini, dan formasi ini diturunkan dari elit pertama Dodi dari klan Hun miliknya. Lalu nama formasi ini adalah Slow Trendy Array atau pembantaian Array. Seketika mata Xiao Yan pun sedikit tenggelam, lalu Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang tertinggal di atasnya, dan pada saat ini Xiao Yan memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Lalu Xiao Yan pun berbicara dengan suara yang rendah dan dalam, Hun Tiandi memang layak menjadi yang terkuat, karena Hun Tiandi benar-benar bisa memprediksi situasi hari ini. Lalu Xiao Yan segera menyadari bahwa formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit, namun sayangnya penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik, karena Xiao Yan sebenarnya tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari formasi Devouring Spirit Eliminating Light sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Hun Tiandi segera berkata, inilah alasan mengapa klan Hun dapat bertahan hingga saat ini, karena Hun Tiandi telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan klan Hun, dan tampaknya Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan hingga harus mati dalam formasi ini. Lalu setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, saat ini ada cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Kemudian cahaya darah berkumpul dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tidak berujung di depan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu bilah darah itu benar-benar sangat aneh dengan tidak memiliki gagang, dan cahaya darah yang tersisa di atasnya tampaknya bahkan mampu membelah dunia ini. Kemudian matahari yang cerah di langit pun seketika redup saat bilah darah aneh ini muncul. Bahkan seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap, dan tampaknya bahkan matahari, bulan dan awan pun takut dengan bilah darah aneh tersebut. Kemudian Hun Tiandi pun tiba-tiba berteriak keras saat bilah darah ini muncul. Saat ini dirinya memerintahkan semua orang dari klan Hun agar mengorbankan dirinya sebagai korban untuk pedang ini. Lalu tentara klan Hun di kejauhan pun dengan cepat pecah dalam keributan. Dan setelah itu ribuan ahli mengatupkan gigi mereka dan menembak ke depan. Lalu Hun Tiandi pun pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Kemudian segel tangannya pun berubah dan bilah darahnya segera berkedip. Dan dengan segera setelah itu para ahli dari klan Hun yang puluhan ribu meter jauhnya bergegas ke depan. Lalu berakhir dengan kepala mereka yang meninggalkan tubuh masing-masing. Saat ini darah berceceran dan tubuh mereka pun dengan cepat terjatuh. Lalu akhirnya mereka pun berubah menjadi debu yang bertebaran di dunia ini. Lalu setelah menyerap darah para ahli dari klan Hun, saat ini bilah darah aneh itu pun juga tampak semakin nyata. Kemudian mata Hun Tiandi menjadi gila saat dirinya menatap pedang aneh tersebut. Lalu seteguk darah esensi segera dimuntahkan ke atas pedang. Kemudian teriakan pedang bersenandung segera dipancarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Lalu perasaan bahaya di hati Xiao Yan pun semakin padat saat suara pedang ini muncul. Lalu Hun Tiandi pun segera berteriak kepada Xiao Yan, ini sudah berakhir. Lalu seluruh tempat seketika sunyi saat semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Tentu saja mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari bilah darah yang aneh ini. Dan mereka bahkan bisa menyadari bahwa sangat mungkin serangan ini bisa melukai Xiao Yan. Lalu ekspresi Gu Yuan pun menjadi sangat pucat pada saat ini, dan orang lain mungkin tidak mengenali apa yang disebut bilah darah ini. Akan tetapi Gu Yuan ingat bahwa dirinya pernah membaca tentang banyak catatan mengenai pedang darah hantu pembantaian ini, karena benda ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Dodi dan mengejutkan benua. Lalu tidak disangka bahwa setelah puluhan ribu tahun mereka benar-benar dapat menyaksikan secara pribadi senjata sengit legendaris tersebut. Kemudian Gu Yuan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, ini sangat buruk,
sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dengan ekspresinya yang perlahan menjadi serius, karena jika Xiao Yan tidak dapat menerimanya kali ini, maka kemungkinan Xiao Yan akan benar-benar mati. Lalu Xiao Yan pun menatap ke arah Hun Tiandi dan berkata, mungkin Hun Tiandi telah siap, akan tetapi pada saat ini juga Xiao Yan telah siap. Setelah itu segel di tangan Xiao Yan pun segera berubah. Dan setelah itu dirinya pun melebarkan mulutnya lalu cahaya cemerlang terang segera ditembakkan, dan akhirnya itu membumbung dengan angin dan benar-benar berubah menjadi persegi yang muncul di langit. Tentu saja Gu Yuan dan yang lainnya pun terkejut saat mereka melihat benda yang agak familiar tersebut, dan benda itu secara mengejutkan adalah kotak api surgawi yang diambil dari istana dewa kuno, namun api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan, karena mereka hanyalah token dan mungkinkah Xiao Yan berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi. Sementara itu alun-alun api surgawi pun segera melayang di langit, lalu tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun tersebut, kemudian segel api cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens, lalu fluktuasi pemikiran yang tidak terlukiskan segera menyebar dari dalam segel api, dan itu menyebar ke seluruh benua Douqi dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kemudian mata Xiao Yan pun tiba-tiba terbuka ketika dirinya berkata, atas nama api di, maka semua api di dunia dengarkan perintahnya. Lalu api brilian segera melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan, dan suara Xiao Yan pun segera terdengar bersama dengan tekanan yang bergema dengan cara yang luas dan perkasa di seluruh benua Douqi. Kemudian api brilian pun berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan, sehingga saat ini Xiao Yan pun muncul seperti kaisar dari semua api. Lalu Xiao Yan pun segera berteriak peringkat 23 pada peringkat api surgawi api kuning misterius dalam posisi, dan setelah teriakan ini terdengar ledakan keras terdengar dari gunung yang berjarak 50.000 km dari dataran tengah. Kemudian api kuning tua segera menyembur keluar sebelum akhirnya itu menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit, lalu itu menembus ruang dan dalam sekejap sudah muncul di dataran tengah, dan akhirnya itu pun langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi. Lalu setelah api kuning ini muncul dirinya pun segera menjadi tembakan pilar api yang melesat ke arah langit, dan setelah itu Xiao Yan pun segera berteriak, peringkat ke-22 di peringkat api surgawi 10.000 api roh binatang dalam posisi, Xiao Yan pun lanjut memanggil satu persatu api surgawi sebelum akhirnya dibebankan menuju pilar batu, lalu banyak individu yang benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini, karena setiap kali teriakan Xiao Yan terdengar, maka akan ada api surgawi yang menembus ruang dan tiba, bahkan akhirnya itu akan mematuhi perintah Xiao Yan dan memasuki pilar batu. Tentu saja penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar dari semua api surgawi, dan tidak satupun dari api surgawi ini yang berani menentang perkataan dari Xiao Yan, sehingga adegan spektakuler ini pun menyebabkan darah seorang menjadi mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Sementara itu Xiao Yan pun sekali lagi berteriak keras ke arah langit. Bersamaan dengan itu tubuh Yan Jin tiba-tiba bergetar saat dirinya berdiri di bawah, karena saat ini api emas terlepas dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu setelah dipanggil oleh Xiao Yan. Bahkan beberapa api surgawi berikutnya mungkin memiliki pemilik masing-masing, akan tetapi semuanya dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiao Yan. Dan setelah semua api dipanggil mereka pun ditembakkan ke pilar batu, lalu Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dan memerintahkan api ketiga peringkat api surgawi, Purifying Demonic Lotus Flame dalam posisi, sehingga Yiwa seketika bergegas keluar dari tubuh Xiao Yan dan menembak ke pilar batu dan pilar api merah muda melesat ke langit, dan pada saat ini sudah ada 21 pilar api surgawi di alun-alun api surgawi, sehingga aura dari mereka pun dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, dan adegan ini juga menyebabkan Hun Tiandi seketika sangat terkejut, lalu samar-samar dirinya bisa merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Sementara itu mata cemerlang Xiao Yan pun segera berbalik ke arah Hun Tiandi,
kemudian segel tangannya segera berubah dan berteriak dengan suara yang dingin. Xiaoyan memerintahkan api surgawi peringkat kedua Nihility Devouring Flame dalam posisi, dan seketika tubuh Hun Tiandi pun tiba-tiba bergetar saat teriakan itu terdengar. Saat ini Nihility Devouring Flame yang telah dilahapnya untuk waktu yang lama sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan, sehingga Hun Tiandi pun seketika merasa sedikit nyeri otot setelah mengalami adegan tersebut. Tentu Hun Tiandi bisa merasakan bahwa jika Xiaoyan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi, maka serangan yang bisa dilepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu dirinya tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiaoyan. Kemudian sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya saat dirinya buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Sementara itu sebuah kejutan pun melintas di mata Xiaoyan saat dirinya mendeteksi riak di dalam tubuh Hun Tiandi, sehingga Xiaoyan segera bertanya, "Paman Hun Tiandi ini benar-benar kejam, karena Hun Tiandi benar-benar telah melahap Nihility Devouring Flame." Setelah itu Xiaoyan pun segera tertawa dingin ketika dirinya tiba-tiba berteriak dengan keras. Xiaoyan segera berkata, "Berapa lama lagi Nihility Devouring Flame akan menunggu sebelum bertindak?" Dan baru saja teriakan Xiaoyan terdengar, tiba-tiba tubuh Hun Tiandi pun bergetar, kemudian api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya, lalu akhirnya dirinya dengan cepat keluar dari alun-alun, lalu Doki dan berubah menjadi sosok manusia. Saat ini Nihility Devouring Flame pun segera muncul dan menoleh ke arah Hun Tiandi, lalu matanya benar-benar ganas ketika dirinya berteriak, karena Hun Tiandi ingin melahapnya, maka dirinya pasti akan menyeret Hun Tiandi ke bawah bersamanya bahkan jika dirinya mati. Lalu setelah itu dirinya pun menoleh dan matanya yang ganas tersebut yang dirinya gunakan untuk melihat Xiaoyan menjadi sedikit aneh. Tentu dirinya bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiaoyan. Kemudian Nihility Devouring Flame pun tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang jelek. Lalu dirinya pun berkata, "Ini adalah flame di Xiaoyan." Sehingga Xiaoyan memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini, dan hari ini dirinya akan menuruti perintah Xiaoyan. Namun ingat Xiaoyan harus membelikannya rokok surya di warung Budayanti. Lalu setelah itu dirinya pun segera memasuki pilar batu terakhir di depan mata marah Hun Tiandi. Dan setelah Nihility Devouring Flame menembak ke pilar batu terakhir, akhirnya pilar api hitam juga seketika melesat ke langit. Saat ini 22 pilar api perlahan segera bergeser, dan akhirnya mereka berkumpul di udara dan seorang penguasa kuno berwarna cemerlang benar-benar muncul pada titik di mana api bergabung. Lalu di sisi lain mata Gu Yuan dan yang lainnya pun tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan nyala api yang cemerlang, kemudian suara mereka menjadi sangat tajam karena sangat terkejut setelah menyadari, jika ini adalah pedang api surgawi. Lalu di sisi lain Zhu Kun tampak tumpul saat dirinya melihat adegan ini dan bergumam, dirinya berkata, pedang kuno api surgawi yang legendaris itu sebenarnya telah muncul karena hal ini, dan ini adalah objek misterius yang hanya ada pada zaman kuno, bahkan sangat sedikit para ahli kuno yang pernah melihatnya sebelumnya. Sementara itu kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi pada saat ini. Lalu dengan segera dirinya berteriak dengan suara yang tajam ke arah anggota klan Hun, sebaiknya mempersembahkan pengorbanan untuk pedang darah. Tentu saja kali ini keributan segera pecah di tentara dari klan Hun setelah mendengar teriakan Hun Tiandi. Bahkan pada saat ini hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Seketika ekspresi brutal segera melintas di mata Hun Tiandi setelah melihat pemandangan ini. Lalu Hun Tiandi pun dengan marah berteriak, mereka semua adalah pengkhianat. Lalu bila darah pun segera memotong langit dan langsung menyerang tentara klan Hun. Kemudian cahaya darah segera menyala dan tidak terhitung kepala seketika terbang, dan dalam sekejap mata hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa. Lalu semua yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat Hun Tiandi, bahkan wajah mereka pada saat ini benar-benar pucat. Sementara itu bila darah tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli,
bahkan mata itu dipenuhi dengan aura dingin dan jahat yang tidak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. Sedangkan di sisi lain ekspresi Xiao Yan pun sedingin es saat melihat aksi Hun Tiandi ini, lalu Xiao Yan berkata, Hun Tiandi bahkan rela membunuh anggota klannya sendiri, sehingga kata binatang buas memang deskripsi yang cocok bagi Hun Tiandi. Lalu suara Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengandung beberapa penghinaan, apalagi orang seperti itu benar-benar terlalu tidak disukai oleh banyak orang. Sementara itu Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit dan dirinya tampak agak gila. Lalu Hun Tiandi segera berkata, pemenangnya adalah raja dan masalah prosesnya tidak ada masalah. Lalu dengan segera setelah itu seteguk darah esensi lainnya segera dimuntahkan. Kemudian Hun Tiandi meraih bilah darah dan ujung tajam yang tidak tertandingi langsung memotong telapak tangannya. Kemudian darah mengalir dengan liar, dan selanjutnya mereka dengan cepat dilahap oleh bilah darah tersebut. Lalu seketika rambut darah Hun Tiandi pun berserakan dan ekspresinya ganas dan menakutkan. Lalu kakinya segera melangkah maju melalui udara kosong dan bilah darah di tangannya segera membengkak tiba-tiba, dan selanjutnya tubuhnya langsung muncul di alun-alun api surgawi. Kemudian bilah darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong, dan itu segera menembak ke arah Xiao Yan di depan sepasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan di sisi ekspresi Xiao Yan pun menjadi semakin serius saat dirinya melihat bilah darah. Lalu Xiao Yan pun menghembuskan nafas aura petir dalam-dalam, kemudian Xiao Yan meraih dengan tangannya dan pedang kuno yang terbentuk oleh 22 jenis api surgawi segera mendarat di tangannya, lalu Xiao Yan juga segera mengambil langkah ke depan, dan pedang kuno api yang berlian segera memotong ruang, lalu itu disertai dengan kekuatan mengerikan yang tidak ada habisnya saat itu dengan kejam menebas cahaya darah. Kemudian badai yang mengerikan pun menyapu dengan liar di atas langit, dan penghalang pertahanan di Sky Mansion Aliansi pun segera dipotong hampir seketika. Tentu saja semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh puluhan ribu meter, bahkan meteorit yang berada di alam bintang pada saat ini pun telah meledak menjadi debu. Kemudian angin yang menakutkan secara langsung memaksa alun-alun api surgawi mengambang di langit menuju tanah. Dan akhirnya itu segera pecah dan membentuk lubang besar sedalam 50.000 rupiah kilometer di tanah. Lalu mereka yang berada di udara yang masih memiliki kemampuan untuk terbang dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Kemudian mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang hitam yang dalam. Tentu saja semua orang tahu bahwa pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan di antara keduanya. Sehingga banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun api surgawi. Lalu dua sosok berlumuran darah yang menyedihkan pun segera naik, dan kedua tubuh Dodi juga telah hancur selama bentrokan besar yang intens sebelumnya. Saat ini Hun Tiandi berjuang untuk bangun, setelah itu dirinya pun terhuyung-huyung saat dirinya naik ke udara, lalu gelombang perasaan lelah segera menyebar dari dalam tubuhnya. Kemudian matanya biadab saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dengan keengganan yang besar, lalu dirinya pun segera tertawa dan berkata, bahkan jika Xiao Yan bisa mengalahkannya hari ini, maka Xiao Yan masih tidak bisa membunuhnya, karena setelah Hun Tiandi pulih di masa depan dirinya pasti akan membuat Xiao Yan membayar harga yang mahal. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun terbatuk keras beberapa kali. Lalu wajah Xiao Yan pada saat ini sangat pucat, dan darah pun dengan liar menyembur keluar dari mulutnya. Tentu saja pertempuran sengit ini benar-benar terlalu kejam, namun Xiao Yan tidak boleh membiarkan potensi bahaya ini melarikan diri apapun yang terjadi, karena jika tidak maka bencana akan terus menimpa benua ini, sehingga Xiao Yan pun segera menyeka jejak darah di sudut mulutnya dan senyum aneh segera muncul di wajahnya. Lalu Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, mengapa dirinya harus membiarkan Hun Tiandi pergi? Kemudian alun-alun api surgawi pun perlahan naik ke udara saat suara Xiao Yan terdengar, dan tiba-tiba tubuh Xiao Yan pun mengungkapkan cahaya api yang cemerlang. Kemudian alun-alun tiba-tiba bergetar saat nyala api yang cemerlang ini muncul, lalu pilar batu berwarna cerah lainnya segera muncul di tengah alun-alun. Dan senyum seketika muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dirinya melihat pilar batu ini.
Lalu tubuh Xiao Yan pun segera bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar pada saat ini, sedangkan di sisi lain wajah Hun Tiandi pun langsung memucat karena kaget setelah dirinya melihat aksi Xiao Yan ini. Bahkan Hun Tiandi pun bertanya-tanya, apakah Xiao Yan akan menyalakan tubuh Dodi miliknya sendiri? Lalu dirinya pun segera berteriak, Xiao Yan akan bunuh diri jika Xiao Yan memutuskan untuk menyalahkan sendiri tubuh Dodi miliknya, dan dirinya setidaknya akan membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi memperbaiki dan membuatnya. Selain itu mungkin juga dirinya akan gagal menyempurnakannya dan harga ini benar-benar cukup parah. Xiao Yan pun hanya tersenyum tenang dihadapkan dengan teriakan keras dari Hun Tiandi, lalu nyala api di tubuhnya pun menjadi semakin intens. Sementara itu tidak terhitung jumlahnya orang di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan yang mempertaruhkan nyawanya. Lalu dengan segera lautan besar massa hitam mulai berlutut ke tanah. Saat ini mereka pun segera meneriakkan nama Flame di Xiao Yan ketika mereka berlutut. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun telah benar-benar berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, tubuhnya akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegel Hun Tiandi selamanya. Oleh karena itu biarkan bencana benua hari ini berakhir. Lalu setelah itu api surgawi lain di alun-alun api surgawi sedikit meredup di hadapan kumpulan api ini. Kemudian mereka mengeluarkan suara bersenandung rendah dan tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu kaisar mereka. Lalu nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir setelah terbentuk, dan dengan segera setelah itu 23 pilar api pun berkumpul, dan itu secara langsung membentuk susunan misterius yang tidak biasa di alun-alun api surgawi. Seketika wajah Hun Tiandi pun berubah pucat saat dirinya melihat susunan api ini. Tentu saja Hun Tiandi bisa merasakan aura kematian darinya dan tubuhnya pun buru-buru ditarik mundur. Namun bersamaan dengan itu alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawah Hun Tiandi. Dan tepat saat tubuhnya ditarik, saat ini formasi segera menyapu tempat itu dan menyedot Hun Tiandi ke dalamnya. Sehingga Hun Tiandi pun segera berteriak. Persiapan 1000 tahun klan Hun sebenarnya telah hancur di tangan bocah bernama Xiao Yan. Kemudian Hun Tiandi pun kembali berkata, dirinya tidak mau menerima hal ini terjadi. Lalu bersamaan dengan teriakan Hun Tiandi formasi pun berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Saat ini mereka melilit tubuh Hun Tiandi, sehingga Hun Tiandi dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Lalu akhirnya dirinya berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual, dan benang api pun dengan cepat berubah menjadi kepompong besar saat gugus cahaya muncul, lalu akhirnya perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi, dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya. Pada saat ini banyak simbol api misterius segera melilit seluruh alun-alun seperti segel, dan individu yang tidak terhitung jumlahnya di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun api surgawi. Bahkan tubuh mereka pun pada saat ini tanpa sadar gemetar. Tentu mereka akhirnya dibebaskan setelah lebih dari setengah tahun mengalami perasaan seperti kiamat pada hari ini. Sedangkan Bu Yuan dan yang lainnya pun memasang ekspresi tercengang saat mereka menyaksikan alun-alun api surgawi melayang di langit dan mendengar sorakan yang menggetarkan di dataran tengah. Dirinya pun bertanya, apakah itu berhasil? Apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? Lalu sesaat kemudian emosi terkejut di wajah mereka pun berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan liar yang segera terpancar. Saat ini Gu Yuan dan yang lainnya pun saling bertukar pandangan, dan suasana hati mereka melonjak. Lalu akhirnya mereka pun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, dan kali ini tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut ketika mereka berkata, akhirnya kita telah berhasil. Sementara itu Ayang Sun Er, Tante Kailin di sampingnya terkejut saat mereka melihat peringkat api surgawi, dan sesaat kemudian mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Lalu mereka pun meneriakkan nama Babang Tamfan Xiao Yan dan mereka berdua melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Kemudian mata mereka segera terfokus pada nyala api yang cemerlang yang berada di tengah. Namun tidak seorang pun yang berdiri di sana seperti yang mereka harapkan.
sehingga kedua wanita itu seperti disambar petir pada saat ini, bahkan wajah cantik mereka seketika memucat saat air mata tanpa sadar mengalir, dan tidak lama setelah itu batuk lemah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita itu depresi dan putus asa. Lalu cahaya api di pilar api segera bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan keduanya. Saat ini Xiao Yan benar-benar pucat saat dirinya melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan suara yang lemah. Xiao Yan berkata, dirinya masih hidup, hanya saja Xiao Yan telah menghancurkan tubuh fisiknya, sehingga yang perlu Xiao Yan lakukan hanyalah membuat tubuh fisik lain di masa depan. Tentu saja dua sosok cantik pun segera menerkam Xiao Yan setelah tawa Xiao Yan terdengar, lalu mereka pun dengan keras bertabrakan ke pelukan Xiao Yan, dan tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan ini ketika sebuah suara terdengar, sebaiknya Xiao Yan jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi di lain hari, apalagi pergi tak pulang ke rumah seperti Bang Toyib. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas pelan di dalam hatinya. Kemudian Xiao Yan pun berkata, jika dirinya tidak melakukan hal ini maka seluruh benua akan hancur. Xiao Yan pun hanya mampu segera tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Dan setelah mengucapkan perkataan tersebut mata Xiao Yan pun segera beralih di tengah alun-alun api surgawi, lalu jiwa Dou Di telah disegel di bawahnya, sehingga Hun Tiandi akan secara bertahap disempurnakan oleh nyala api di dalam kegelapan. Tentu pertarungan besar ini mungkin menyedihkan, akan tetapi beruntung Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Lalu Xiao Yan pun tersenyum saat dirinya melihat ke dataran tengah yang telah hancur hingga tertutup lubang, dan perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan oleh Xiao Yan sebelumnya segera menyebar di dalam jiwanya. Kemudian Xiao Yan memeluk erat kedua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan menutup matanya. Lalu Xiao Yan bergumam, akhirnya dirinya bisa beristirahat. Tentu saja Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan, dan salah satunya ialah untuk membayar hutang di warung Budayanti, dan saat ini sepertinya hasil yang Xiao Yan peroleh pada saat ini tidak buruk. Setelah itu Xiao Yan pun melengkungkan bibirnya menjadi senyum saat dirinya bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menyebutkan nama leluhur Xiao Xuan dan berkata, Xiao Yan telah membantunya menyelesaikan apa yang gagal dirinya capai, dan pada saat ini Xiao Yan bisa disebut dengan Flame di Xiao Yan. Lalu singkat cerita pertempuran yang tidak tertandingi pun telah berakhir, namun itu telah meninggalkan dataran tengah dengan kerusakan yang parah, sehingga kemakmuran asli telah lenyap. Selain itu juga seluruh dataran tengah telah dibagi menjadi dua, karena ada sebuah jurang besar sedalam ratusan ribu meter telah membelahnya menjadi dua bagian, dan jurang besar dengan kedalaman ratusan ribu meter ini akan dinamai di masa depan. Tentu saja tidak ada yang bisa melupakan pertempuran yang menggetarkan hari itu, meskipun dataran tengah telah menurun dalam kemakmuran, namun untungnya bencana juga telah berhenti, dan pertempuran yang menentukan secara alami berakhir dengan pasukan aliansi yang menang setelah Hun Tiandi disegel. Meskipun banyak dari klan Hun yang menjadi jauh lebih kuat setelah Hun Tiandi maju ke kelas Dou Di, namun kebanyakan dari mereka telah digunakan oleh Hun Tiandi sebagai pengorbanan untuk pedang darah sebelum mereka bisa menunjukkan kekuatannya. Lalu dihadapkan dengan dikejar oleh tentara aliansi maka mereka tidak melakukan banyak perlawanan sebelum akhirnya menyerah. Sementara itu setelah pertempuran besar berakhir pasukan aliansi pun menyerbu alam Hun untuk pertama kalinya. Lalu setelah mereka memasuki alam Hun yang bisa mereka lihat hanyalah kemerahan yang cerah, lalu seluruh ruang dipenuhi dengan kematian dan hampir tidak ada jejak orang yang hidup. Sementara itu Gu Yuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian tua klan Hun, karena sejak saat itu apa yang disebut dengan klan Hun akan tidak ada lagi di dataran tengah. Sementara itu di antara 8 klan kuno hanya klan Gu, klan Yan dan klan Lei yang masih tersisa. Tentu saja pada saat ini orang tidak boleh melupakan klan Xiao, karena garis keturunan Dou Di dari klan Xiao telah diaktifkan sekali lagi. Hal ini karena Babang Tamfan Xiao Yan yang telah maju ke kelas Dou Di, sehingga garis keturunan Dou Di ini menguntungkan mereka yang darahnya paling dekat dengan Xiao Yan.
lalu efek yang paling jelas secara alami dirasakan oleh putri Xiaoyan yakni Xiao Xiao, karena saat ini dirinya langsung melonjak keras menuju kelas Dou Sheng bintang 8 saat Xiaoyan mencapai kelas Dou Di. Tentu saja kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi pusing hanya dengan melihatnya, karena meskipun Xiao Xiao memiliki bakat yang luar biasa, namun bakat ini belum sepenuhnya terungkap, dan ketika dirinya langsung melompat menjadi ahli top di benua Douqi, maka situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin yang telah berlatih selama ribuan tahun memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Tentu saja mereka pun bertanya-tanya, apakah ini manfaat yang dapat dinikmati generasi pertama dari garis keturunan Dou Di. Sementara itu setelah perang besar berakhir tentara aliansi secara alami dibubarkan, kecuali jika ada beberapa situasi unik akan sangat sulit bagi perang besar yang mengerikan untuk terjadi di benua Douqi di masa depan, dan hal ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan, lalu ada sebuah nama yang telah bergema di setiap sudut benua Douqi dan dipuja oleh banyak orang, dan di hati banyak orang itu adalah keberadaan seperti Dewa Surgawi. Tentu saja dirinya telah menjaga benua Douqi dan siapa lagi selain Flame di Xiaoyan. Sementara itu meskipun tentara aliansi dibubarkan namun aliansi Sky Mansion masih tetap ada. Lalu singkat cerita 2 tahun pun berlalu sejak pertempuran besar yang menggemparkan tersebut, dan dataran tengah sekali lagi menjadi makmur, bahkan banyak sekte dan faksi muncul seperti tunas setelah hujan. Dan ini menyebabkan dataran tengah sekali lagi mulai berkembang. Tentu saja Sky Mansion Aliansi pada saat ini tidak ikut campur dalam hal ini, namun mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di dataran tengah. Sementara itu di sisi lain dengan bantuan kekuatan api surgawi Xiaoyan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita cedera dari pertarungan melawan Hun Tiandi. Dan untungnya pada saat itu tidak ada gejala luka yang tersisa. Lalu selama 2 tahun ini Xiaoyan, Sun Er dan Kailin segera menyelenggarakan pernikahan megah yang luar biasa. Bahkan pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan individu yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini juga merupakan janji yang pernah diberikan oleh Xiaoyan kepada kedua wanita tersebut. Tentu saja pernikahan ini bisa disaksikan secara live di berbagai platform media yang ada. Lalu setelah pernikahan Xiaoyan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Sky Mansion kepada Yao Lao, dan alasannya adalah bahwa aliansi Sky Mansion saat ini tidak perlu lagi didukung oleh Xiaoyan, sehingga Yao Lao pun tidak berdaya menghadapi tindakan dari Xiaoyan ini. Oleh karena itu dirinya hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiaoyan memikul beban ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera pergi dengan santai dan tanpa beban setelah dibebaskan dari tugas ini, karena akhirnya Xiaoyan pun bisa menikmati dunia ini dengan santai karena semua hutang Bude Yanti bukan dirinya lagi yang menanggung. Lalu singkat cerita 1 tahun pun telah berlalu dengan tenang, kemudian ada 3 sosok duduk di dalam paviliun sekitar 5 km dari kota Beili di bagian timur dataran tengah. Lalu mereka mengangkat mata mereka dan tampak sedikit bersemangat. Kemudian seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di paviliun. Lalu dirinya pun segera bertanya kepada Liu Qing, apakah dirinya akan datang. Kemudian seorang pria berpakaian hijau di sampingnya tersenyum tipis dan berbicara dengan cara yang semangat dan halus. Dirinya berkata kepada Lin Yan, sudah bertahun-tahun tetapi Lin Yan masih sangat tidak sabar. Liu Qing yang tinggi kekar pun segera tertawa dan berbicara. Dirinya berkata kepada Lin Xiuya, dirinya telah mendengar Lin Xiuya telah mendirikan Ya Geng di Clear Sky City. Tentu saja Lin Xiuya pun tertawa dan berkata, dirinya hanya bermain-main, dan itu bukanlah sesuatu hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan orang itu, bahkan itu tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Seketika tawa yang akrab pun segera terdengar di dalam paviliun tepat setelah Lin Xiuya berbicara, dan dengan segera setelah itu sesosok muncul di dalam paviliun tanpa peringatan. Saat ini sosok tersebut mengenakan pakaian hitam dan itu adalah Babang Tamfan Xiaoyan yang dulunya hobinya memburu para janda. Kemudian Xiaoyan berkata kepada Lin Xiuya,
ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan Lin Xiuya katakan, lalu kegembiraan pun seketika melonjak ke wajah ketiganya setelah mereka melihat Xiao Yan muncul. Tentu mereka dengan cepat melangkah maju dan masing-masing dari mereka melemparkan pukulan di dada sosok tersebut, lalu mereka pun segera berkata, akhirnya Xiao Yan telah tiba. Lin Yan pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa dirinya sebenarnya telah meninju Flame D dan ini benar-benar sangat amazing. Xiao Yan pun tertawa dengan santai setelah melihat teman-teman baik yang telah berpisah darinya selama bertahun-tahun. Lalu Xiao Yan meraih dengan tangannya dan beberapa pot anggur muncul di tangannya. Xiao Yan segera berkata, sebaiknya mereka berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, karena mereka tidak akan kembali sampai mereka mabuk. Tentu saja mereka bertiga pun tertawa terbahak-bahak, lalu mereka langsung menerima anggur dan mengangkat kepala mereka dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka. Saat ini keempat orang itu pun mabuk amer dengan gembira di dalam paviliun. Lalu tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat menyebar di paviliun. Kemudian singkat cerita malam hari pun tiba dengan Lin Yan dan Liu Qing yang benar-benar mabuk. Saat ini mereka berbaring di tanah tanpa mempedulikan citra mereka, dan tidak satupun di antara mereka menggunakan doki untuk memblokir alkohol, bahkan mereka benar-benar sangat ingin menikmati mabuk dan kebersamaan ini. Lalu wajah Lin Xiuya agak merah saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan dan tertawa. Dirinya segera bertanya, kemana Xiao Yan berencana untuk pergi selanjutnya? Xiao Yan pun tertawa dan berkata, dirinya telah bertahan begitu lama dan menjadi sedikit lelah. Lalu Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat cahaya terang dan dirinya berkata dirinya ingin kembali ke Kekaisaran Jiama. Lalu Lin Xiuya bisa menuju ke Sky Mansion Aliansi jika mereka memiliki masalah di masa depan, karena Xiao Yan sudah berbicara dengan orang-orangnya yang berada di sana. Tentu saja Lin Xiuya pun tertawa dan berkata, latar belakang ini memang benar-benar sedikit mengejutkan, dan sepertinya Lin Xiuya benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Kekaisaran Jiama bersama Xiao Yan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain di Sekte Bunga karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, akhirnya Sekte Bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi, namun beberapa tetua Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang tenang ini. Sementara itu sosok elegan berdiri di punggung gunung di Sekte Bunga, lalu jubah putih bulannya menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona, sehingga membuatnya tampak sangat memikat. Tidak lama setelah itu seorang wanita berpakaian biru pucat segera berteriak memanggilnya guru. Lalu wanita berpakaian putih yang ternyata adalah Yun Yun si gadis batal kawin pun segera menoleh dan menyadari, jika itu adalah Nalan Yanran sang wanita matre. Kemudian dirinya pun segera bertanya kepada Nalan Yanran, apakah ada sesuatu? Nalan Yanran pun menghela nafas di dalam hatinya saat dirinya melihat wajah cantik yang dipenuhi pesona ini. Yanran pun segera dengan lembut mengatakan, Babang Tamfan Xiao Yan telah menyampaikan pesan. Seketika Yun Yun yang tadinya setenang air tiba-tiba bergetar setelah kata-kata Yanran terdengar. Tentu saja reaksi ini menyebabkan Yanran seketika tersenyum pahit, lalu suara Yun Yun pun tanpa sadar bergetar ketika dirinya bertanya, apakah pesan tersebut? Yanran pun tersenyum kecut dan berkata, Xiao Yan bertanya, apakah guru bersedia untuk kembali ke Kekaisaran Jiama? Tentu saja Yun Yun pun seketika terkejut dan matanya yang cantik itu tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Lalu ada tempat di sana yang sangat dirinya rindukan di dalam hatinya, dan tempat itu bukanlah gunung awan berkabut, namun sebaliknya itu adalah pegunungan Magical Beast, yang dimana dirinya mempunyai kenangan yang tidak terlupakan bersama Babang Xiao Yan, yaitu bermain di semak-semak. Lalu singkat cerita adegan pun berpindah ke kota Kingsan di Kekaisaran Jiama. Saat ini Xiao Yan pun menemui dokter peri kecil yang pada saat ini telah membuat klinik obat herbal dan obat kuat. Lalu terlihat di balik meja dokter peri kecil memberikan tas yang berisi ramuan obat. Lalu dirinya segera memerintahkan rebus obat ini menjadi cair. Lalu setelah dirinya kembali dan tempelkan pada lukanya, kemudian orang yang terluka pun segera mengambil tas obat dan pergi dengan cara yang kacau. Setelah itu dirinya pun segera pergi meninggalkan lokasi.
lalu orang yang mengantri di belakang segera bersukacita setelah orang terluka di depannya pergi. Namun baru saja dirinya akan melangkah maju, tiba-tiba sesosok berjalan melewatinya dari samping dan duduk di kursi di hadapannya. Tentu saja semua orang pun tercengang sesaat setelah melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memotong antrian. Lalu setelah itu mereka semua pun menjadi marah. Sementara itu dokter peri kecil pun segera memerintahkan sosok tersebut untuk mengantri. Dan dirinya bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dirinya mengatur obat di sampingnya. Namun sosok Xiao Yan pun tidak minggat dan berkata, mengingat hubungan baik di antara mereka, maka Xiao Yan berpikir dirinya tidak perlu mengantri. Tentu saja mendengar perkataan tersebut tangan dokter peri kecil pun seketika gemetar, lalu dirinya pun segera menoleh sebelum akhirnya keterkejutan segera melanda wajahnya. Dan dengan segera wajah familiar tersenyum muncul di matanya. Xiao Yan pun tertawa pelan dan bertanya, apakah dokter peri kecil tidak takut kesepian dengan pergi sendirian? Dokter peri kecil pun tertunduk malu dan berkata, Xiao Yan tidak mau menemaninya, oleh karena itu dirinya bisa pergi sendiri. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan menggosok kepalanya sebelum akhirnya bertanya, bagaimana jika dokter peri kecil ikut dengannya untuk tinggal di kota Wutang? Kemudian adegan pun berganti di ibu kota Kekaisaran Jiama, tepatnya di kota suci Jiama. Lalu hari ini dianggap sebagai hari penting bagi Kekaisaran Jiama dan bahkan seluruh wilayah barat laut. Hal ini karena ada lelang 2 tahunan yang aliansi akan segera diadakan di kota suci Jiama, sehingga sosok manusia yang padat memenuhi area di bawah langit kristal setinggi 1000 meter. Lalu suasana panas yang berapi-api telah membuat pelelangan dalam suasana yang tinggi. Tentu saja alasan dari suasana panas ini bukan sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang, karena kepadatan itu juga sangat terkait dengan seseorang, dan itu adalah wanita mempesona yang mengenakan gaun merah. Dan siapa lagi sosok yang mempesona ini jika bukan Ya Fei? Dan pada saat ini Ya Fei dengan kemampuan dan kejeniusannya di bidang perdagangan, membuatnya telah berhasil menjadi kepala dari keluarga Miter. Ya Fei juga pada saat ini memiliki julukan khusus di wilayah barat laut yakni Kaisar Wanita Emas. Selain dari sebutan tersebut, Ya Fei juga memiliki nama yakni Miter Ya Fei. Lalu singkat cerita, Ya Fei pun memimpin lelang di sebuah aula besar. Kemudian Ya Fei pun segera mengeluarkan gulungan berisi aura kuno dari cincin penyimpanannya. Kemudian Ya Fei segera berkata bahwa ini adalah metode Qi tingkat rendah kelas Tian, yakni keterampilan guntur, dan tawaran awal dari gulungan ini adalah 3 miliar. Kata-kata Ya Fei pun segera menimbulkan keributan di pelelangan, namun tidak ada yang tahu bahwa panas ini karena gulungan itu ataukah orangnya. Dan baru saja penawaran Ya Fei dimulai, tiba-tiba sebuah tawa terdengar entah dari mana, lalu sesosok segera berkata, bisakah gulungan tersebut sedikit lebih murah? Tentu saja semua orang pun seketika tertawa terbahak-bahak dan bertanya-tanya, siapakah yang begitu bodoh? Apakah sosok tersebut berpikir bahwa ini adalah pasar? Semua orang pun akhirnya menatap ke arah sumber suara. Kemudian ada seorang pemuda berpakaian hitam telah muncul di kursi yang awalnya kosong pada saat yang tidak diketahui. Kemudian Ya Fei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar ini. Lalu matanya yang cantik menoleh ke arah kursi dan metode Qi tingkat rendah kelas Tian yang sangat berharga mengeluarkan suara ledakan saat itu jatuh ke tanah. Tentu saja Ya Fei benar-benar terkejut setelah melihat wajah yang dikenalinya ini. Lalu singkat cerita setelah itu adegan pun berpindah ke Kekaisaran Jiama, tepatnya di kota Wutang. Kota Wutang pada saat ini adalah situs suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jiama, dan hal ini karena tempat tersebut adalah markas besar dari klan Xiao, yang dimana klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli selama tahun-tahun ini, bahkan hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Doqi. Lalu di sebuah rumah terlihat Xiao Yan dan Sun Er yang sedang ngumpul bersama dengan seorang bocah. Dan bocah ini ternyata adalah anak Xiao Yan dari Sun Er yang bernama Lin Er. Lalu di tengah-tengah kebersamaannya Xiao Yan tiba-tiba menatap ke arah Sun Er. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata, dirinya memiliki perasaan aneh selama periode waktu ini. Lalu Sun Er pun segera bertanya dengan suara terkejut,
apakah itu? Xiao Yan pun segera bertanya, apakah Sun Er tahu mengapa elit Dodi di benua Doki akhirnya menghilang? Sun Er pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya balik bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu sebuah cahaya redup berkedip di mata Xiao Yan saat dirinya berkata dengan lembut, mungkin mereka telah meninggalkan benua Doki ini. Kemudian Sun Er pun bergumam dengan terkejut bahwa itu mungkin tidak benar. Xiao Yan pun memeluk Sun Er dan berkata, perasaan itu menjadi semakin intens, dan paling lama setengah tahun Xiao Yan mungkin akan mendapat jawaban. Sun Er pun mengangguk sedikit setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, kemudian lengannya yang terjalin di pinggang Xiao Yan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Kemudian singkat cerita setengah tahun pun telah berlalu dalam sekejap mata, dan ada banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya tergantung di udara di sekitar menara batu, lalu mata mereka berisi panas yang berapi-api saat mereka melihat ke atas menara batu. Kemudian seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk diam di tempat itu dan itu adalah Flame di Xiao Yan. Sedangkan di sisi lain Zukun memandang Xiao Yan sebelum akhirnya menoleh dan bertanya ke arah Gu Yuan yang berada di samping. Dirinya pun segera bertanya kepada Gu Yuan, apakah menurutnya Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya? Gu Yuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu. Namun tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit Dodi di benua Doki ini telah benar-benar menghilang. Apalagi tidak akan mudah untuk membunuh seseorang pada level Dodi. Kemudian Zukun pun menghela nafas dan dirinya memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya, karena jika itu benar, maka mereka benar-benar akan dianggap seperti kabut di dalam sumur. Lalu ketenangan di langit ini berlanjut selama setengah hari sebelum akhirnya tiba-tiba terbentuk gelombang fluktuasi misterius ketika matahari akan tenggelam. Tentu saja semua orang pun seketika terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini, kemudian riak menjadi semakin intens dengan aliran waktu hingga pada akhirnya Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, lalu pilar Qi yang tampaknya telah menembus dunia bangkit dari atas kepalanya, dan akhirnya itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di dataran tengah. Lalu sesaat kemudian sebuah terowongan yang berisi cahaya redup tampaknya telah menembus langit dan muncul di depan banyak pasang mata. Saat ini Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan itu muncul dan ekspresinya serius saat dirinya menatap pemandangan ini. Tentu saja Xiao Yan bisa merasakan perasaan yang akrab dari dalam terowongan, sehingga Xiao Yan pun bergumam, itu adalah Origin Qi. Dan ini adalah Origin Qi yang telah menghilang dari benua Doki, yang dimana itu juga hal yang penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju menjadi elit Dodi. Sementara itu di sisi lain Zukun dan Gu Yuan pun segera melebarkan mulut mereka, kemudian badai besar muncul di dalam hati mereka ketika terowongan ini muncul. Tentu mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka yang tidak berkembang selama 1000 tahun sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, sehingga membuat mata mereka sangat bersemangat ketika mereka melihat terowongan cahaya ini. Bahkan denyut yang sangat intens muncul dari dalam jiwa mereka, dan perasaan ini memberitahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan, maka mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Sementara itu Xiao Yan pun menghela nafas dalam-dalam, lalu mata hitam gelap itu yang telah tenang selama bertahun-tahun sekali lagi mengungkapkan panas yang berapi-api, bahkan darahnya yang semula didinginkan tampaknya mulai mendidih pada saat ini, lalu senyum pun terangkat di sudut mulut Xiao Yan dan dirinya menyadari, jika ini mungkin juga akan menjadi awal yang berbeda. Xiao Yan pun bergumam, akhir memang juga bisa menjadi sebuah awal. Lalu setelah itu Bude Yanti pun muncul dan berkata, terima kasih banyak atas dukungannya di benua Doki ini. Lalu untuk hutang semuanya telah dianggap lunas. Tentu saja setelah ini Bude Yanti dan Pak Yanto akan segera membuka cabang di benua lain, dan tentunya akan menyediakan berbagai keperluan dan boleh hutang pastinya.